Hei, oh. Bibi, ada apa dengan tanganmu? Gak apa-apa. Tertusuk. Aku antar kamu ke rumah sakit. Yupes, gak usah. Luka kecil gini aja. Sisa 1 tas lagi. Cari itu dan biarkan saja. Aku akan kembali dan mencarinya. Gak apa-apa kamu dalam masalah karena infeksi bakteri. Aku akan mengantarmu untuk dibalut. Oh, Chenghua. Untung kamu membawaku ke rumah sakit. Dokter bilang, aku tidak ingin merawat luka ini dengan baik. Kalau berkembang jadi selulitis, itu bisa berbahaya. Aku ingin kamu menemaniku dalam perjalanan ini. Aku minta maaf. Di mana itu? Kamu terluka karena membantuku. Aku akan mengantarmu kembali. Yupes, gak usah. Kamu lihat, sebenarnya aku berniat membantumu. Tapi malah kamu yang kena imbasnya. Pulang cepat. Yupes, sudah malam. Bisa berbahaya kalau yang di atas tahu. Kalau begitu aku akan keluar dan memanggilkan taksi untukmu dulu. Oh, tidak. Aku bisa urus sendiri. Pergi saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Dah, Bibi silakan. Kepala bagian. Aku suruh kamu carry flash disk. Kamu pergi kemana? Aku baru saja menemukan flash disk. Aku tidak menemukannya. Apa maksudmu tidak menemukannya? Aku tidak melihat kamu mencari sama sekali. Pertama kamu bikin berantakan. Lalu pura-pura lelah. Kembali aku lihat kamu sangat menyebalkan. Kamu seharusnya jadi aktor. Kepala aku baru saja pergi. Berhenti bicara. Aku juga tidak ingin mendengarnya. Perusahaan Song kita seharusnya tidak punya karyawan seperti kamu. Untungnya aku mengirim seseorang untuk mengawasimu. Kalau tidak pasti akan tertipu. Surat pengunduran diri macam apa ini? Surat pengunduran diri. Kamu meninggalkan posisimu tanpa izin selama jam kerja. Membuat cerita bohong untuk menipu bos. Tentu saja aku harus memecatmu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku bisa melakukannya, jangan berpura-pura lagi. Aku tidak bisa tidak mengusir orang sepertimu. Tanda tangani sekarang. Cepat. Ini dia. Apa yang terjadi dengannya? Apa yang salah? Mengapa kamu menangis di sini? Benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan CEO. Terima kasih Bibi Tang. Xiao Cheng, aku tahu kamu merasa tidak adil. Tapi apakah bersembunyi di sini dan menangis akan menyelesaikan masalah? Bukankah kamu membuat pihak lain senang? Masalahnya adalah aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Bahkan jika aku tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebenarnya, aku hanya ingin bekerja keras. Mengapa kamu selalu menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal ini? Sebenarnya banyak kali. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kerja keras. Ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu harus bangkit untuk menghadapinya. Untuk menjadi orang kuat yang tak terkalahkan. Orang kuat, tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain. Yang disebut orang kuat, bukan untuk menindas orang lain, tapi kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kemampuan untuk melindungi orang dan hal penting di sekitarmu. Kota kecil. Pernahkah kamu kehilangan seseorang yang penting bagimu? Apakah ada orang lain yang datang untuk merebutnya? Atau kamu tidak melindungi dirimu dengan baik? Untuk melindungi orang dan hal yang kamu sayangi, kamu harus membuat dirimu lebih kuat. Begitulah cara kamu berkembang. Aku percaya kamu memiliki potensi. Kamu hanya terus mengabaikannya. Bibi, aku bukan orang yang sangat ambisius. Aku sangat puas dengan situasi saat ini. Apakah kamu benar-benar puas? Jika puas, mengapa kamu menangis di sini? Anak buah seperti Gao Hong, jaga dia di sampingmu. Tidak hanya menghalangi kesuksesanmu. Apakah kamu mencari rasa bersalah sendiri? Gao Hong dulu adalah kepala bagian. Saya menghormati pengalaman dan kualifikasinya. Bahkan jika dia menyulitkanmu 2 kali, kamu tidak berencana melakukan apapun untuk memprovokasi dirimu. Saya tidak ingin ada yang terluka karena saya. Apakah itu juga salah?
Tidak salah. Tidak semua orang akan menghargai kepedulianmu. Terlalu banyak orang di dunia ini menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang biasa. Chunghua, kamu sederhana. Dan itu hal yang baik. Tapi jika kamu ingin melindungi dirimu sendiri, kamu harus berubah. Jika kamu bersedia berubah, saya bisa mengajarmu. Saya tahu kamu melakukannya untuk kebaikan saya sendiri. Tapi, saya benar-benar tidak ingin ada yang terluka karena saya. Chunghua, Gao Hong bisa diintimidasi hari ini. Kamu bisa menjadi siapapun besok. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melindungi orang-orang penting di sekitarmu? Saya tahu kamu merasa teraniaya. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jadi kamu rendah hati dalam segala hal. Tidak berani menyinggung orang lain. Tapi kamu begitu baik. Tidak berani mengejar masa depan yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Sangat disayangkan. Bibi, Jika seseorang takut mengejar kebahagiaan, kamu menyia-nyiakan kemampuan dan bakatmu. Akan menderita seumur hidup. Bibi, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Apakah layak bagimu untuk membina saya? Karena melihatmu, saya teringat diri saya ketika masih muda. Saya juga dibantu oleh orang yang mulia. Keluar dari bayang-bayang kehidupan. Menjadi ketua di depanmu. Tapi saya tidak ingin bersaing untuk kekuasaan dan kekayaan dengan orang lain. Ini juga mengapa Presiden Song dan saya menyukaimu. Tapi seseorang bisa menjadi utilitarian. Tapi kamu harus bersaing. Pasangan pemenang. Aku tidak mencoba memanipulasi hidupmu. Aku hanya membagikan pengalaman pribadiku kepadamu. Seseorang harus menuntut kemenangan. Kalau tidak, dia tidak akan sukses. Tidak bisa melindungi dirinya sendiri atau orang yang dicintai. Bisakah aku juga melakukannya? Tentu saja. Jika kamu mau, aku bisa mengajarimu. Oke, Tante. Aku ingin melakukan seperti yang kamu katakan. Mencoba mengubah diriku sendiri. Ayo. Ketika tanteku pertama kali bergabung dengan perusahaan, CEO sudah membelikan aku beberapa baju. Apakah perlu membeli yang baru? Oh, Song Yao adalah seorang pria. Bagaimana dia tahu trik pakaian wanita? Apakah kamu bersaing dengan orang di mall? Tidak bisa dihindari untuk bersosialisasi. Pakaian seperti apa yang harus dipakai? Aksesoris seperti apa? Tapi ini sangat khusus. Aku hanya duduk di kantor setiap hari. Apakah perlu sebanyak itu? Tentu saja kamu membutuhkannya. Acara yang berbeda harus memiliki gaya yang berbeda. Saat menandatangani kontrak, harus terasa solid dan dapat diandalkan. Saat negosiasi, harus mampu dan rapi. Ini semua adalah pengetahuan. Ini tampaknya sulit. Tidak terlalu sulit. Jangan khawatir. Xiao Cheng, aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu. Kapan waktunya? Kamu akan tahu apa itu rasa. Kelas Tante. Kamu sangat baik padaku. Halo, bagaimana aku bisa membalasmu? Ini juga takdir. Jika aku punya anak, seharusnya seusiamu. Jadi banyak karyawan di seluruh perusahaan adalah anak-anakmu. Itu berbeda. Xiao Cheng, tidak semua orang berhak Anda dan saya. Hei Xiang, mengapa saya mengambil Anda sebagai dewi saya? Mengapa Anda tidak mau? Oh no. Sayang deh. Hello, EQ. Xiao Cheng, kompleks inferiority Anda telah rusak lagi. Saya hanya ingin menyingkirkan kebiasaan buruk Anda. Jangan selalu memperhatikan diri Anda. Anda tahu apa? Mohon maaf. Tentu itu adalah titik kuat Anda. Saya menerimanya sebagai dewi saya. Jujur, saya juga memiliki kesopanan saya sendiri. Ini untuk masa depan, Kak. Semoga agan sama Song Yao. Mari jalankan perusahaan saya bersama. Itu tanggung jawab besar. Anda harus percaya diri. Yunti, jangan khawatir. Saya pasti akan merajut ulang upaya saya. Hidup sesuai harapan Anda. Anda berjanji. Juga memanggil saya Auntie. Gonmother. Mohon maaf, saya akan menghubungi Pakan Chenghua. Kembali segera. Gemana Gan Xiaoyong kembali.
Anda bilang Xiao Oyong pergi ke rumah. Apakah ini benar-benar palsu? Xiao Jun, pria murah itu ingin membunuh Optik. Untungnya Xiao Oyong muncul dalam waktu. Kalau tidak, ini akan buruk. Xiao Jun. Kenapa ia muncul lagi? Ge sulit untuk menjelaskan di telepon. Lagi pula, kembalilah segera. Hei, Apalagi? maaf Kak, emang emergensi di rumah. Saya harus kembali. Saya tidak dapat belanja Anda. Oh, itu tidak masalah. Kemudian kembali. Saya akan meminta driver untuk melepasnya. Hei Kam, Xiao Li kirimkan dia. Oh, lupakan. Kalau tidak, aku akan menemani kamu pulang, ayo. Orang tua dan anak tidak berbakti. Khawatir sama kamu. Wah, kenapa kamu berlutut? Bangun. Apa yang tidak bisa kamu katakan sambil berdiri? Xiao Oyong, anakku. Bangun Bu, bangun. Bangun Bu, bangun. Anak tidak berbakti. Pulang saja. Kita akan pulang. Kita akhirnya berkumpul lagi sebagai keluarga. Ayo biarkan ibu melihatmu baik-baik. Anak. Anak, kamu kurusan. Bu, aku tidak kurus. Iya. Kurus sedikit tapi kuat. Ibu baik-baik saja. Ah, baik-baik saja, jangan khawatir. Xiao Oyong, kamu kemana saja selama ini? Tidak memberi kabar. Lupa sama paman dan bibi. Kamu lihat Mei Mei menangis sepanjang hari. Bahkan bermimpi tentang kamu. Maaf. Aku membuat orang khawatir. Hari aku jatuh ke danau. Terseret arus. Kepalaku terbentur batu. Untungnya aku diselamatkan oleh nelayan. Koma selama beberapa hari. Ketika aku bangun, aku baru sadar kalau aku tidak ingat apa-apa. Sampai baru-baru ini, aku perlahan mengingat masa lalu. Aku tidak sabar untuk kembali ke kamu. Kamu beruntung. Baguslah kamu bisa kembali dengan selamat. Xiao Oyong, kamu di mana? Xiao Oyong, Kakak, Xiao Oyong. Kamu akhirnya kembali, Xiao Oyong. Kamu tahu tidak, kakak aku akan segera mencari sampai dasar danau. Kenapa kamu tidak memberi kabar? ceritanya panjang. Nanti aku jelasin ke kamu. Ceritanya panjang, tadi aku udah bilang Xiao Oyong. Kamu bisa tanya dia nanti. Bener-bener gak tahu. Xiao Hua baik-baik aja kan? Ah, gak apa-apa. Chung Hua ini. Ini Nyonya Tang, ketua perusahaan kita. Dia baru saja mengakui aku sebagai anak angkatnya. Aduh ketua. Terima kasih. Hei, anakku, merepotkan kamu ya. Kamu Cheng Jingtian. Ketua. Apa kita pernah ketemu? Aku Kyusin. Tang Kyusin. Bos Cheng, kamu lupa. Kalau bukan karena kamu menyelamatkan aku gak akan berdiri di sini hari ini. Kamu Kyusin. Ya, UPS. Waktunya sudah lama berlalu. Aku gak langsung mengenali kamu. Bos Cheng, kamu sudah mengubah hidupku. Aku gak akan pernah lupa wajahmu. Xiao Hua ini orang mulia yang aku ceritakan ke kamu. Aku gak menyangka dia adalah ayahmu. Ternyata ada kebetulan seperti ini di dunia. Kamu gak akan pernah tahu. Dunia ini penuh keajaiban. UPS Bos Cheng, apa yang terjadi dengan kamu selama ini? Sulit untuk dijelaskan. Ternyata beberapa hal sudah ditakdirkan. Ya, aku gak menyangkanya. Aku melakukan langkah 20 tahun yang lalu. Itu akan mengubah nasib anakku sekarang. Sekarang aku mengakui Xiao Hua sebagai anak angkatku. Ini balas budi. Itu keberanianmu dulu. Baru kemudian grup Song menjadi seperti sekarang. Sekarang aku bisa membina Xiao Hua untuk mengambil alih. Benar-benar gak bisa lebih baik lagi. Semua itu kerja kerasmu sendiri. Berani-beraninya aku mengakuinya. Tubuhku sekarang. Aku gak bisa membantu anakku. Xiao Hua, kamu harus belajar giat dengan ibu angkatmu nanti. Jangan mengecewakan ibu baptismu. Oh, saya mengerti. Ayah. Bos Cheng, jangan khawatir. Kualifikasi Xiao Hua sangat bagus. Saya memperlakukannya. Sangat percaya diri. Saya punya satu permintaan kecil lagi. Saya harap Anda bisa setuju, Bos Cheng. Jangan sungkan dengan saya. Jika Kyusin ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Saya harap seluruh keluarga Anda bisa tinggal di rumah saya. Oh, itu tidak nyaman. Ada 4 orang dari kami. Sangat mengganggu. Bisakah Anda menerima Xiao Hua sebagai anak baptis? Ini merupakan kepekaan besar bagi keluarga kami. Hal lainnya, saya mengerti. Bos Cheng, saya menerima Xiao Hua sebagai anak baptis saya.
karena saya sangat mengaguminya. Sedangkan saya ingin seluruh keluarga Anda tinggal di rumah saya. Apakah itu karena saya sekarang tinggal sendirian di rumah yang besar ini? Sangat sepi. Anda perlu bisa tinggal di sana. Hijab yang ramai dan ceria. Betapa menyenangkannya itu, bukan? UPS ini. Hei, mari kita bicarakan lagi. Mata Nyonya Cheng hampir berubah. Tentu saja Ming harus merawatnya dengan baik. Saya juga bisa membantu mengatur ini. Ibu, apakah kamu mendengarnya? Matamu akan sembuh. Saya mendengarnya. Xiao Hua, kita harus berterima kasih kepada Nyonya Tang. Jika begitu, saya tidak akan menghindar lagi. Nyonya Tang. Anda sangat baik kepada keluarga Cheng kami. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Bos Cheng, jangan sungkan. Dari sekarang kita akan menjadi satu keluarga. Ayo menjadi keluarga untuk kita. Cheers, ayo. Cheers. Lai Cheng Hua. Anda akhirnya menjadi orang baik. Waktunya telah tiba. Terima kasih, sayang. Apakah kamu tahu? Hei, apa pendapatmu? Perjalan saja, tetap seperti yang kamu katakan. Oh, berhenti bicara. Apa masalahnya aku tidak boleh mengobrol? Cheng Hua, Gao Hong bisa mengganggumu hari ini. Besok bisa siapa saja. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melindungi orang-orang penting di sekitarmu? Hei, biar aku beritahu. Makeup yang kamu rekomendasikan padaku waktu itu. Esok paginya kami sedang berbicara di sini. Masih banyak yang harus dilakukan. Apakah kepala bagian? Untuk membicarakan bosmu, kamu bisa mencari tempat untuk berbicara secara pribadi. Jangan di tempat umum. Semua orang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk mendengar gosipmu. Aku hanya suka membicarakan apa yang salah di sini. Kamu adalah pemimpin semua orang. Kamu harus belajar menerima opini publik. Aku tidak punya kualitas psikologis. Bagaimana memimpin semua orang? Selain itu, apakah aku salah? Tolong perhatikan sikapmu. Ketika kamu dulu menjadi kepala bagian, apakah bawahan boleh bicara seperti ini? Sekarang semua orang ada di sini karena kamu dan rekanmu telah mengangkat banyak kekhawatiran. Tentu saja aku harus merespons. Dan kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak berhenti. Aku akan berbicara denganmu sekarang. Aku membersihkan lingkungan dan menghemat energi karena kasus bisnis ini. Menerima posisi kepala bagian. Ketua sekarang sangat serius dengan kasus ini. Dia benar-benar ingin aku memegangnya. Melakukannya sampai akhir, jadi kamu hanya. Jadi begitu aku berhenti. Itu seperti meletakkan tanggung jawabku pada orang lain. Ini adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Jadi aku memutuskan untuk tetap dan terus menjadi kepala bagian. Aku mengerti. Ada banyak yang tidak kamu ketahui tentang kasus ini. Tapi, dan aku yakin aku bisa memimpinmu melalui proyek ini. Saya harap kamu akan sebertekad saya. Jangan sia-siakan kebaikan atasan. Terima kasih banyak. Kepala Chang, jangan lupa. Saya akan rapat kepala departemen jam 9 pagi. Rapat hari ini dipimpin langsung oleh ketua. Terima kasih. Rekan-rekan yang hadir, saya akan umumkan pengumuman personalia baru. Ini Cheng Hua dari Departemen Umum. Dia menang pemilihan berdasarkan kasus bisnis. Dipromosikan jadi kepala seksi. Tapi saya temukan kualifikasinya melebihi itu. Jadi saya putuskan promosikan lagi jadi asisten khusus ketua. Asisten khusus. Halo, nama saya Cheng Hua. Oh begitu, apa kalian penasaran apakah pendatang baru ini bisa memikul tanggung jawab ini? Banyak keraguan. Sejujurnya, saya juga punya. Tapi saya punya lebih banyak semangat dan ide. Ketua ingin saya tahun depan sukseskan proyek sistem penghijauan kantor.
Saya harap kalian beri saya kesempatan ini, biar saya berkembang bersama perusahaan. Dan ini masalahnya, setahun lagi kita akan pasang sistem ini, transplantasikan sepenuhnya ke proyek kota hiburan energi hijau. Ini tujuan akhir proyek ini. Setelah proyek kota hiburan sukses, brand awareness grup Song akan meningkat pesat. Song akan jadi pemimpin industri energi hijau. Saya harap semua departemen bekerja sama sepenuhnya. Masa depan perusahaan Song ada di tangan kalian. Chen Hua, saya akan serahkan pada Song Yao untuk diskusi kerjasama dengan Sun Green Energy Company. Perusahaan produksi panel surya ini adalah partner proyek kota hiburan kita. Kamu akan bantu Song Yao sambil belajar lebih banyak. Oke, Ibu angkat. Song Yao, kamu tidak akan terlalu gugup kan? Ah, tentu tidak. Kalau begitu kerjakan dengan baik. Jangan sampai gagal lagi. Jangan terus-terusan saling menyakiti. Jangan khawatir, kali ini pasti selesai. Oh benar. Aku dengar di rapat dewan tadi, Chen Hua dipromosikan lagi jadi asisten khusus ketua. Sungguh? Sudah berapa lama Chen Hua di perusahaan ini? Promosi ini terlalu cepat. Kalau kamu berkhianat pada Huemyu, bisakah kamu seperti dia? Tergantung apakah kamu berani. Tidak, Chen Hua akan menjual Huenya. Kamu jual Huemyu? Aku tidak tahu. Tapi kurasa tidak sesederhana itu. Tidak menurutku. Cheng Hua pasti mata-mata yang dikirim ketua. Dia di sini untuk menyelidiki perilaku karyawan kita. Kalau ada yang ketahuan, dia akan menghabisi mereka. Bisa-bisanya dibesar-besarkan begitu. Udah nggak zaman lagi jadi mata-mata. Kurasa tidak hanya sampai di situ. Cheng Hua tidak hanya dipromosikan jadi asisten khusus, tapi juga semakin dekat dengan presiden. Waktunya tinggal menunggu saja sampai mereka akur. Hei, aku kasih tahu ya. Bukan dari dulu mereka sudah tersiar kabar? Ambigu. Oh begitu, tunggu saja presiden menikah. Nggak tahu berapa banyak rekan perempuan yang akan sedih. Kenapa kamu khawatir? Kalau belum menikah belum giliran kamu. Kamu harus bersyukur. Untuk aku tidak menyinggung proses Hua. Tidak seperti beberapa orang. Kali ini bakal kena batunya. Hahaha. Permisi, maaf membuatmu menunggu. Siapa yang berani sekali? Siapa yang bikin kursinya? Siapa yang bertanggung jawab kalau asisten khusus kita jatuh? Kursi merah tinggi. Bukan itu wilayah kerja bagian umum. Peralatan seharusnya diperiksa secara berkala. Kalau ditemukan rusak harus segera diganti. Kamu tidak menyadari cacat yang begitu jelas? Asisten saya salah. Tapi jangan khawatir, saya akan segera menyampaikannya. Meski harus lembur, saya akan pastikan semuanya diperiksa. Oke saya. Apa itu yang tertulis? Saya bicara tentang pemeriksaan rutin. Kenapa kamu memutarbalikkan kata-kata saya? Silakan datang ke supervisor. Saya ingin meninjau apakah berbagai dana sudah cukup. Silakan semua departemen tahun ini. Jadwal pengeluaran untuk 2 kuartal sebelumnya. Serahkan. Kita bisa menyusun anggaran untuk paruh kedua tahun ini. Ada masalah. Oke. Kamu bilang jam 1. Ya oke. Sampai jumpa dulu. Ada apa? Saya di sini untuk melapor ke kamu. Jadwal pengeluaran yang kamu minta saya lakukan. Saya tidak bisa melakukannya. Cari orang lain untuk melakukannya. Kenapa kamu yang jadi kepala seksi? Akun itu sudah berantakan. Sekarang kamu mau saya yang mengambil alih. Bukankah itu memalukan buat saya? Hanya karena saya melihat bahwa akunnya berantakan. Jadi saya tidak menyentuhnya. Selama saya menjabat sebagai kepala seksi, akun baru sudah dibuka. Kamu hanya perlu merapikan akun sebelumnya secara detail. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu. Akun yang berantakan ini, saya juga mengambil alih dari kepala seksi sebelumnya. Dan banyak data itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana kamu mau saya memeriksa? Kamu punya banyak kolega di Departemen Urusan Umum. Seorang akun saja. Bagaimana bisa tidak ditemukan? Apa yang kamu coba katakan? Saya akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Saya akan segera berhenti. Maka kamu harus menyerahkannya sebelum kamu pergi. Bercanda. Kamu tahu apa hal terbesar di tempat kerja? Berhenti adalah yang terbesar. Kalau kamu minta saya melakukannya, saya juga tidak akan melakukannya. Tentu saja kamu bisa berhenti, tapi saya akan menyerahkan akun ini langsung ke Departemen Hukum untuk diselidiki. Kalau ada yang ditemukan, saya akan melakukan urusan saya.
Kamu sedang urusan bisnis. Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya takutkan? Kak, bantu saya cari jalan keluar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Baru sekarang kamu datang ke saya untuk mencari jalan keluar. Saya hanya berinvestasi di saham. Mereka bilang beli saham ini pasti untung. Tapi saya tidak menyangka saya bisa keluar dari masalah. Ini macet. Saya tidak rela. Semakin banyak saham, saya kehilangan semua uang saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Saya harus menggelapkan uang dari kas negara. Bagaimana ini bisa sedikit uang? Kamu bekerja selama 10 atau 8 tahun. Mari kita lihat apakah ada jumlah ini. Saya sudah bilang padamu. Untuk berinvestasi kamu harus tanya pendapat orang lain dulu. Saham bisa menghasilkan uang. Apakah kamu masih perlu bekerja? Tidak ada gunanya kamu memarahi saya sekarang. Kak, saya mohon kamu pinjamkan saya uang. Biarkan saya menutupi kekurangan ini. Jangan salahkan keluargamu karena tidak berperasaan. Siapa yang menyuruhmu menyinggung selebriti di depan ketua? Dia sekarang asisten khusus untuk memeriksa rekening bagian umum. Ini jelas untukmu. Siapa yang akan mendukungmu? Siapa yang hanya tidak ingin melakukannya? Sekarang bagaimana? Kak, kamu tidak mau meminjamkan saya uang? Bantu saya cari jalan keluar juga. Apakah kamu masih perlu saya ajari? Pemotongan ekor tentu saja. Berhenti. Tidak peduli seberapa kuat dia. Memeriksa rekening. Kamu sudah meninggalkan gedung kosong. Mungkin. Saya harus membersihkan pantatmu nanti. Tidak berhasil, saya sudah mencobanya sebelumnya. Saya bilang saya berhenti. Dia bilang meskipun saya berhenti, dia juga akan menyelidiki sampai akhir. Saya tidak bisa lolos kali ini, kakak. Kak, saya mohon. Tolong bantu saya cari jalan keluar. Kalau aku tidak bisa melewati ini, aku pasti akan masuk penjara. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka kamu harus mengakuinya. Uang sebanyak itu. Kamu mau aku pergi kemana? Ketua, aku sudah mengatur tante aku. Dokter mata paling berwibawa di negara ini. Kamu bisa operasi minggu depan. Aku yakin hari di mana tante bisa melihat lagi tidak akan lama. Sayang. Kamu dengar itu. Matamu akan segera bisa melihat lagi. Tidak perlu hidup dalam kegelapan lagi. Aku dengar. Kami benar-benar ingin berterima kasih pada Tuan Song. Oh iya. Dan Nyonya Tang. Xiaoyong, kamu dari mana saja? Mama, gimana kabarmu? Aku tahu itu aku. Langkahmu sangat jelas. Kamu dari mana saja? Kenapa masih bau? Aku mau mengajarkan pelajaran pada bajingan itu. Ambil napas dalam-dalam dari kebencian. Apa kamu pergi berkelahi lagi? Kamu bilang bajingan. Kamu masih pikir rumah ini tidak cukup berantakan? Dia yang datang memprovokasi kita dulu. Aku cuma mengajarinya pelajaran. Diam, kamu masih mau ngomong. Baiklah. Kenapa kamu begitu galak? Biarkan Xiaoyong mandi dulu. Ganti baju, agar tidak mempermalukan diri di depan Nyonya Tang. Terima kasih, Mama. Kenapa kamu tidak berpikir dia sudah ada kemajuan? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan aku? Aku berencana biarkan Cheng Yong ikut Song Yao. Bantu-bantu sesuatu. Aku tidak tahu apa pendapatmu. Aduh, ini Xiaoyong. Dia tidak bisa apa-apa. Aku takut merepotkan Tuan Song. Aman. Jujur saja, dulu waktu muda aku lebih gila dari Cheng Yong. Cheng Yong ada di sampingku. Aku pasti akan melatihnya dengan baik. Aku khawatir paman saya khawatir, aku telah mengecewakannya. Oh, Tuan Song. Kalau begitu Anda bersedia mengajari Xiaoyong kami. Kami benar-benar harus berterima kasih kepada Anda, Tuan Song. Ya. Jadi sudah diputuskan. Oh, bagus. Oke, makan malam sudah siap. Hei Presiden, kenapa Anda di sini? Kenapa tidak diterima? Aku Dengga Quechua berkata, dia bisa makan masakanmu setiap hari. Itu sebabnya aku meminta ketua untuk mengizinkanku datang makan malam juga. Apa kamu tidak akan menerimaku? Berani aku? Itu bagus, haha. Ayo makan. Terima kasih. Hei. Aku di sini. Baunya enak sekali dan kikil rebus, hehe. Angsa punya beberapa aturan. Ya? Siapa orang yang baru saja kamu katakan ingin kamu ajari pelajaran? Seorang bajingan, jangan disebutkan. Mungkinkah Xiao Jun? Tidak, kenapa kamu memikirkan dia? Bocah kecil ini. Apakah kamu benar-benar bermasalah dengan Xiao Jun? Kamu tidak ingin mati ayahmu. Xiao Jun akan mendorong ibuku ke danau. Hampir menenggelamkannya. Bisakah aku tidak memberinya pelajaran? Kamu ingin membuatku marah? Oke. Bagaimana dengan makan?
Jangan marah, kenapa begitu galak? Xiao Yong, kamu sangat tidak tahu diri. Kenapa kamu memprovokasi Xiao Jun? Betapa khawatirnya ayah dan ibu. Selain itu, bagaimana jika dia melakukan sesuatu pada orang tuanya? Jika dia berani, aku akan. Apa kamu? Apa kamu ingin memotong tanah dan bermain preman? Aku bukan preman. Aku semakin baik. Orang-orang hanya khawatir tentangmu. Bisa kamu ajarin dia pelajaran kayak gini? Walaupun kamu nggak bisa ngasih pelajaran, aku harus bikin dia menderita dikit juga. Gimana kalau dia nelpon polisi? Tapi dia udah bikin keluarga aku menderita banget. Aku nggak bisa terima ini. Banyak cara buat ngasih pelajaran ke orang. Perlakuin orang lain kayak cara mereka perlakuin kita. Nanti aku ajarin kamu. Benar Xiao Jun pengen semuanya. Nanti aku bikin dia nggak punya apa-apa. Dari sekarang ikut aku aja. Pelan-pelan aku ajarin kamu. Ah, terima kasih Pak Song. Song Yang, gimana sih Xiao Jun ini bisa sejahat itu? Nggak bisa dijelasin dalam 2-3 kalimat. Kalau kamu mau tahu, tanya aja sama yang bersangkutan. Aku udah lama gak ada hubungan sama dia. Jangan tanya aku tentang dia. Jangan tanya. Tapi, Mama angkat rasa kamu bener ninggalin cowok itu. Dan kamu masih muda. Kamu bisa cari yang lebih baik. Mama angkat. Ngomong-ngomong, aku rasa Song Yao bagus. Baik dan baik hati. Aku bener-bener kagum sama dia. Kalau kamu bisa pacaran dengan tujuan nikah, itu bakal bagus banget. Dari sekarang bakal jadi tangan kanan kiri perusahaan Song. Mama angkat, aku gak mau bahas soal hubungan sekarang. Ngerjain kerjaan dengan baik itu yang paling penting. Oke, Mama angkat nggak maksa kamu. Pikir-pikir dulu. Pak Song, kamu nggak keberatan. Ini anakku yang nggak bisa milih. Nggak tahu menghargai. Mama ngomong apa sih? Oke, selera aku jelek. Sekarang aku udah milih Pak Song. Mau nikah nggak? Aduh, udah deh, jangan ngomong sembarangan di sini. Mama makan dulu. Makan selagi masih panas. Ayo makan. Presiden, apa yang kamu bilang tadi benar. Kamu beneran rela biarin Xiao Yong kerja di perusahaan, bawa dia belajar bersamamu. Tentu saja benar. Aku bisa lihat Cheng Yong punya sifat yang baik. Hanya saja dia masih muda. Tidak bisa dihindari kalau darahnya masih panas. Selain itu, kebenciannya pada Xiao Jun sangat kuat. Kenapa tidak kamu jaga dia di sampingmu? Aku cekat dia impulsif. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Presiden, aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Kamu tahu itu. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku ingin membantumu meringankan beban dan kekhawatiranmu. Aku hanya ingin melihat senyum manismu. Hadiah terbaikmu untukku. Cukup terima usahaku dengan senyuman. Kamu sangat keras hati dan tidak egois. Bahkan ketua maju untuk menjodohkan kita. Kamu tidak memberi muka sama sekali. Aku sangat menghargaimu. Tapi aku benar-benar tidak pantas diperlakukan sebaik ini olehmu. Seperti yang baru saja aku katakan, semua pikiranku sekarang hanya tentang pekerjaan dan keluarga. Aku tidak ingin membicarakan hubungan lagi. Tahukah kamu, sungguh tidak tertahankan saat kamu keras kepala. Meskipun kamu ingin bekerja keras, kamu ingin merawat keluargamu dengan baik. Apa hubungannya dengan usahaku mengejarmu? Kamu menolak cintaku. Apa karena kamu masih tidak bisa melupakan Xiao Jun? Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakan luka yang dia timbulkan padaku sebelum luka ini sembuh. Aku rasa aku tidak bisa menerima perasaan siapapun. Aku ingin membantumu menyembuhkan luka ini. Aku adalah psikiater yang baik. Aku bisa membuat lukamu sembuh dengan baik dan cepat. Kamu memang orang baik, tapi kamu tahu, aku benar-benar tidak bisa setuju sekarang. Aku memang orang baik. Tapi aku tidak bisa mendapatkan cintamu. Tapi jika itu tujuanku, aku tidak peduli berapapun. Rintangan akan membuatku semakin berani. Aku tidak akan menyerah pada kebenaran. Aku akan menunggumu. Lilin datang ke kantorku. Lihat jadwal ini. Rekening di atas. Aku sudah memeriksanya. Kenapa tidak cocok? Ya, bagaimana bisa begitu? Siapa pemohon untuk jumlah ini? Apakah itu Gao Hong? Mungkinkah dia menggelapkan uang negara? Jangan buru-buru menyimpulkan tanpa bukti.
Kamu pergi bekerja dulu. Serahkan padaku, aku akan memeriksanya lagi. Kenapa Chen Hua mengirimiku pesan? Gao Hong, tolong datang ke atap. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan tentang Chen Hua. Apa yang ingin kamu bicarakan di sini? Kamu seharusnya tahu, baru saja memeriksa rekening. Bagian layanan umum memiliki defisit besar dalam rekeningnya. Itu melewati tanganmu. Apa maksudmu? Apakah kamu menyeratkan? Aku menggelapkan uang negara bukan? Aku tidak menyiratkan. Aku punya bukti. Dalam 2 hari, jika kamu bisa mengembalikan uangnya, aku tidak perlu melaporkannya. Maka aku tidak bisa melakukannya. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan masuk penjara. Apakah kamu sangat membenciku? Apakah kamu memaksaku mati? Aku tahu aku tidak memperlakukanmu dengan baik ketika aku menjadi kepala bagian. Jadi kamu mengambil kesempatan untuk membalas dendam padaku kan? Kamu mengambil kesempatan untuk memotongku kan? Gao Hong, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak ingin balas dendam. Aku juga tidak ingin memotongmu. Aku sedang bertugas. Publik, diam. Berhenti menekanku dengan urusan bisnis. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu hanya punya dukungan Song Yao? Dasar jalang kecil. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku di perusahaan ini? Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah aku korbankan untuk perusahaan ini? Berapa keras aku berusaha? Apakah kamu baru saja dipromosikan ke posisi kepala seksi? Hanya karena munculnya wanita sepertimu. Aku sekarang bukan apa-apa. Dan kamu ingin aku masuk penjara. Kamu terlalu kejam. Aku sudah mengorbankan banyak untuk perusahaan ini. Bagaimana perusahaan memperlakukanku? Aku ingin meminjam uang perusahaan untuk investasi saham dan menghasilkan uang. Siapa tahu semuanya hilang. Aku akan sangat sengsara. Semua karena kamu. Kamu ingin mengirimku ke penjara. Apakah kamu mencoba membunuhku? Apakah kamu mencoba membunuhku? Mengapa kamu begitu kejam? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang kamu lakukan? Gao Hong tidak bisa masuk penjara. Kamu benar-benar tidak bisa masuk penjara. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Apakah kamu ingin aku mati? Apakah kamu ingin aku masuk penjara? Dasar jalang kecil. Bayar dia pergi, bayar kamu pergi. Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik Ya. saja? Apa yang baru saja kulakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu yang paling tahu. Presiden aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak punya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak bermaksud menggelapkan uang perusahaan. Kamu menggelapkan. Kamu benar-benar menggelapkan uang perusahaan. Aku akan menelepon polisi sekarang. Tidak, Presiden. Aku tidak bermaksud. Presiden, aku mohon. Kalau aku menelepon polisi, aku selesai. Jangan telepon polisi. Asisten khusus, tolong bantu aku memohon ampun. Jangan telepon polisi. Lihat Mirka. Kamu menyakitinya. Dia memohon untukmu. Aku juga tidak berpikir dia sengaja melakukannya. Dan hal seperti ini bocor, berdampak pada reputasi perusahaan. Ingat, dia pelanggar pertama. Kasih dia kesempatan aja. Emang kamu beneran mau kasih dia kesempatan? Presiden, tolong. Saya mohon, Presiden. Demi asisten khusus, kasih kamu kesempatan lagi. Kamu cuma punya waktu 2 hari. Kita harus tutup kekurangannya. Atau saya panggil polisi dan tangkap. Oke, saya pasti tutup uangnya. Saya yakin kamu bisa tenang. Terima kasih, Presiden. Terima kasih, asisten khusus. Ayo kita pergi. Apa semuanya baik-baik aja? Ada yang mau ngerjain saya? Kakak. Siapa yang berani-beraninya? Saya mau bersin sama dia. Hei Cheng Yong. Saya bawa kamu balik bukan buat jadi preman. Kedepannya kamu harus belajar, jangan pakai ini buat kerja sama ini. Benar, Xia Oyong. Umur kamu berapa sih? Bisa lebih dewasa nggak? Jangan gegabah. Bagus. Ngomong-ngomong soal kedewasaan. Kamu beneran bikin saya kagum. Tadi di atas saya hampir didorong sama dia. Tapi kamu masih aja minta ampunin dia. Gao Hong di perusahaan sudah bertahun-tahun. Karyawan lama perusahaan. Walaupun nggak ada prestasi, ada kerja kerasnya. Saya rasa dia pasti ada alasan korupsi dana perusahaan kali ini. Kalau kita bisa maafin dia, bisa ningkatin loyalitasnya ke perusahaan. Saya rasa saya mungkin kasih dia kesempatan. Tutup kekurangannya. Saya iri sama dia. Iri apa? Dia perlakukan kamu kayak gini, dan kamu masih aja belain dia. Saya baik banget sama kamu. Kamu bahkan gak kasih saya kesempatan jadi teman baik. Ngomong apaan sih?
Oke, saya nggak ngomong sembarangan. Sebentar lagi saya mau ngobrol sama Sun Green Energy. Bahas proyek pengembangan kerjasama. Saya rasa kamu harus ikut saya di kasus ini. Anda ingin berbicara tentang pengembangan kolaboratif. Sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Siapa yang bilang itu? Proyek penghijauan kantor yang Anda usulkan sebelumnya. Bukankah itu sudah selesai dengan baik? Jangan terlalu banyak berpikir. Santai saja. Mau ikut dengan saya? Apa yang harus saya lakukan, Presiden? Pergi ke kantor. Oh, oke. Baiklah, Anda duluan saja. Ayo. Kakak ini benar-benar. Jangan tinggalkan pria baik seperti itu. Apa ini bodoh? Masih tidak punya mata. Saya benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Tolong, kenapa kamu seperti burung? Saya membeli burung berharga, seharga 10.000 yuan. Paman, ada apa? Ayo bangun. Apa yang terjadi? Menantu kamu datang tepat waktu. Orang-orang ini, mereka akan membunuh orang. Siapa yang akan membunuh? Kamu adalah menantunya. Oh, tidak. Kami adalah teman-temannya. Hanya teman, ada apa? Orang ini bukan tipe yang baik. Waduh. Hanya sebentar. Kemana orangnya pergi? Pergi ke sana dan lihat. Begini ceritanya. Dia membuat burung saya terbang. Semua orang di sini adalah saksi. Saya memintanya untuk membayar. Dia langsung lari. Apakah kamu pikir saya akan membiarkannya lari? Kalau tidak berapa ini, saya akan membayar kamu. Kompensasinya sama saja. Ambil 10.000. 10.000. Dia jelas memeras 2 burung rusak. Hanya 10.000 untuk kamu, jangan bercanda. Katanya Nona. Burung 2 ekor pria tua itu memang bernilai 10.000. 10.000 terlalu mahal. Itu 10.000. 10.000 kan? Aku akan memberimu 10.000. Kamu hitung. Hitunglah. Maaf. Kita akan ke kanan. Ayo. Terlalu banyak. Istri. Kamu tidak boleh berhubungan seks dengan pria yang suka menculik istri orang lain. Bersama. Paman. Aku akan mengantarmu pulang. UPS paman apa? Kamu bahkan tidak punya ayah. Bagaimana kamu mendapatkan kalung ini? Berikan padaku. Hei. Apa yang kamu lakukan? Halo paman. Lupakan saja. Berhenti mengejar, pelanggan masih menunggu kita. Bagaimanapun aku tahu itu diambil oleh paman. Ambil saja lain hari. Kamu baik-baik saja. Ya. Aku kaget. Ayo kita pergi setelah istirahat. Siapa pria ini? Itu kulit tua mereka yang sudah rusak. Lalu dia menjatuhkan papan caturku. Tuan, aku ingin bertanya. Bukankah kamu yang mengejar tadi? Jadi bagaimana kalau aku yang mengejar? Siapa kamu? Oh, kami datang membantu orang yang merusak kandang burungmu tadi. Memecahkan masalah. Hei, siapa pria itu? Ada orang yang membantunya di mana-mana. Siapa yang membantunya? Itu. 10.000 untuk burungnya, dia membayarku. Ya, aku kalah. Pemimpin bisa lewat. Itu dia lagi. Wanita ini selalu melawan saya di mana-mana. Hei, tunggu hei. Pria tua ini cukup menarik. Kyusin. Maukah kamu menikah dengan saya? Jadilah istri saya. Berikan kalung itu padaku. Apakah kamu mendengarku? Tidak. Berikan padaku. Saya butuh minuman. Kamu tidak menginginkannya. Untuk kakakku, kakak. Kalung ini adalah satu-satunya kenangan yang kamu berikan padaku. Tidak bisakah kamu menjualnya? Seberapapun miskinnya kamu tidak bisa. UPSK.
Ini hadiahku untuk Kyusin. Bagaimana mungkin benda penting seperti ini ada pada Cheng Hua? Gagal. Saya harus bertanya pada Cheng Hua. Di mana wanita sombong itu? Ah. Ah. Aneh kenapa tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sepertinya ada sesuatu. Hal-hal akan terjadi. Ibu Baptis, apa yang terjadi denganmu? Oh tidak apa-apa, hanya memecahkan gelas. Tidak apa-apa, saya akan membersihkannya. Hei Tai. Tidak apa-apa, saya akan mengambil pecahannya dan membuangnya. Hei, tunggu sebentar. Di mana kalungmu? Ah. Keluarga Xiaojun benar-benar keterlaluan. Song Yao bawa saya ke mereka. Saya ingin membantu Chen Hua mendapatkan kembali kalung gioknya. Tidak, Ibu Baptis. Saya akan mengambilnya sendiri. Mereka akan menindasmu. Kamu pergi meminta apa yang mungkin tidak bisa kamu minta kembali. Selain itu, jika kalung ini dijual oleh mereka, itu akan buruk. Meskipun kalung ini tidak berharga banyak, tapi ini berkesan. Aku harus pergi dan mengambilnya sekarang juga. Song Yao bawa aku ke sana sekarang. Oke, ayo kita lakukan sekarang. Ayo pergi. Mr. Song, kamu. Apakah Xiao Jun ada di sini? Atau ayahnya ada di sana? Oh maaf, tidak ada siapa-siapa di rumah. Tidak ada siapa-siapa. Kamu pergi kemana? Tuan minum terlalu banyak. Tiba-tiba pingsan karena suatu alasan. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Aduh. Sakitnya minta ampun dokter. Apa yang terjadi dengan ayahku? Apakah Mr. Xiao biasanya punya kebiasaan minum alkohol? Bukan urusanmu. Ayah berhenti bicara. Ah, benar juga, dia suka minum sedikit anggur. Kalau aku tidak salah, dia peminum berat kronis. Pendarahan lambung. Tentu saja, dibutuhkan tes lebih lanjut untuk diagnosis akhir. Aku tidak mau pergi, jangan tertipu olehnya. Oke, berhenti bicara. Ini untuk kesehatan ayahku. Kamu bisa melakukan tes apa saja. Tentu saja kamu juga butuh kerjasama dari keluarga. Pasti. Xiao Jun. Jangan dengarkan dia. Ini dokter mencoba mengambil uangmu. Aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Oke, bicara sedikit. Oh Mr. Xiao, perawatan di rumah sakit butuh mengisi formulir dan menjalani beberapa formalitas. Tolong ikuti aku dulu. Oke, ayah. Bisa kamu istirahat sebentar, aku akan segera kembali. Oke, berhenti bicara. Xiao Jun bawa aku keluar UPS. Oh sayang. Ibu Baptis, aku sangat menyesal aku. Pasti cari kesempatan untuk mengambil kembali liontin giok itu. Ibu Baptis tidak bermaksud menyalahkanmu. Jangan dipikirkan. Oh benar. Bagaimana pembicaraanmu dengan perusahaan solar? Apakah kerjasama kota hiburan satelit berjalan lancar? Berjalan lancar. Tapi selama proses negosiasi, dapatkan beberapa informasi dari pihak lain. Saya berharap pendanaan untuk proyek ini akan meningkat signifikan. Kenapa begitu? Ya, karena energi hijau solar menunjukkan hasil positif untuk bekerja sama dengan kami. Tapi di saat yang sama, mereka juga bertengkar dengan perusahaan Sterling di Amerika. Jika mereka tidak berbicara sampai mati, saya khawatir waktunya akan tiba untuk bertengkar. Pasti akan meningkatkan biaya kota hiburan secara signifikan. Oke. Tampaknya masalah ini tidak kecil. Cheng Hua, apakah kamu punya ide? Maaf, saya tidak mendengarnya tadi. Apakah kamu masih memikirkan liontin giok itu? Saya berpikir bahwa paman saya selalu modi. Tubuhnya tidak baik. Saya sangat bersemangat tadi. Saya khawatir liontin giok itu akan diletakkan bersamanya. Kalau ada kerugian. Bukankah itu tidak baik? Mengapa saya tidak pergi ke rumah sakit sekarang menengok paman? Sambil itu ambil kembali liontin giok itu. Tidak, saya menentang. Kenapa begitu? Kamu pergi. Tidak hanya tidak bisa mengambil kembali liontin giok itu. Kalau bertemu Xiao Jun, dia pasti akan memarahimu lagi. Jika dia melakukan sesuatu,
Itu terlalu berbahaya. Seharusnya tidak terlalu berlebihan di tempat umum kan? Kamu terlalu baik hati. Dalam situasi ini, saya pikir sebaiknya kamu tidak berurusan dengannya. Ketua, mari kita perlambat masalah liontin giok ini. Saya pikir. Tapi saya tidak ingin tapi. Saya setuju dengan Song Yao. Simpan kalung giok itu dulu. Prioritaskan kasus kerjasama. Bagaimana kalau kamu bicara dengan Song Yao sekarang? Fokus belajar keterampilan bisnis profesional, oke? Itu saja yang bisa kita lakukan sekarang. Oh, saya mengerti. Saya akan mengatasinya sebentar lagi. Apakah hasil tes dokter sudah keluar? Setelah final kita, apakah kamu yakin? Tuan Shao, dia mengalami pendarahan duodenum. Dan ada masalah dengan limpa. Bagaimana sekarang? Kita perlu operasi segera untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kamu perlu menandatangani formulir persetujuan dulu. Tidak masalah, saya akan segera menandatanganinya. Shao Jun. Keluarkan saya dari sini. Saya tidak mau operasi. Bawa saya keluar dari tempat neraka ini. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Kamu harus sembuh sekarang. Apa yang lebih penting dari hidup? Yang ini. Ini yang saya berikan ke ibumu dulu. Sekarang ada di tangan Cheng Hua. Saya akan mencari Cheng Hua. Tanyakan padanya dari mana kalung ini berasal. Bawa saya ke sana. Dengan cara ini, kita pasti bisa menemukan wanita itu. Dia kabur dengan pria lain. Jangan cekat akan balasan. Apakah kamu tidak takut petir? Oke, kamu tenang dulu. Saya akan mengurus ini. Cheng Hua tidak akan kabur. Bisakah kamu mengurus tubuhmu sekarang? Oh ayah. Saya menunggu 20 tahun. Saya membencinya selama 20 tahun. Berapa lama lagi kamu akan membuat saya menahan ini? Saya tahu ayah. Jangan khawatir, saya akan melakukannya untukmu. Saya akan kembali dan memberitahumu setelah menanyakan cerita panjangnya. Oke, kita harus menemukan wanita jalan ini. UPS oke ayah. Aku tidak akan tenang saat aku mati. Oke ayah, dengarkan aku dulu. Kenapa kamu tidak berbaring saja? Berbaringlah ayah. Oke Tuan Shao. Jangan khawatir. Ayahmu baik-baik saja. Operasinya berjalan lancar. Terima kasih, seharusnya begitu. Asisten khusus Presiden. Aku akan mencapai titik ini hari ini. Ini kesalahanku. Jika aku bisa mengulang semuanya lagi, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Tapi sudah terlambat. Aku hanya bisa memilih cara ini untuk mengakhiri semuanya. Oke. Oke, beritahu aku jika ada kabar baru. Chen Hua, apakah kamu menerima emailnya? Email apa? Email Hi Redhead. Tolong buka dan lihat. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Wah, Gao Hong tidak mungkin berpikir untuk matikan. Kamu juga berpikir begitu. Cepat temukan dia. Aku tahu lebih banyak. Penjelasanku tidak bisa memenangkan pengertianmu. Kamu perlu tahu sejak awal bahwa satu langkah yang salah. Aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Aku mengakui adanya defisit dana publik, mengambil uang dari akun Cory, kemudian membuat entry pintar dari akun khusus untuk mengembalikan uang itu ke Cory. Kamu mungkin tidak percaya ini, tapi aku juga berpikir untuk menutupi kekurangan itu. Hanya saja tidak menyangka, jumlah kecil di hari biasa. Jumlah yang terkumpul telah melampaui bayanganku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan orang-orang yang aku kenal belakangan ini. Tapi orang-orang seperti harimau, cinta seperti kertas. Ketika menyangkut uang, semua orang menunjukkan wajah yang lain. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Semua ini adalah kesalahanku sendiri.
100.000 yuan untuk mengatakan berapa banyak. Katakan lebih sedikit. Tapi tidak semua orang bisa meminjamnya. Ada yang bilang mulia. Itu karena tingkat godaannya tidak cukup. Kesetiaan karena tidak banyak chip untuk dikhianati. Aku tidak mulia. Tidak setia. Inilah yang terjadi. Timbang sendiri. Apakah jawaban yang seharusnya kamu ketahui sejak awal? Dia tidak menjawab teleponnya. Seseorang akan melompat dari gedung. Oh, apa yang dilakukan wanita ini? UPS apa? Apa yang terjadi? Sepertinya Gao Hong. Aku akan naik dan melihat. Hei Cheng Hua. Halo, apakah ini kantor keamanan publik? Ayah? Ibu. Anak perempuan tidak berbakti. Anak perempuan tidak punya muka untuk melihatmu lagi. Biarkan aku menjadi anakmu di kehidupan berikutnya. Aku akan membalasmu dengan baik. Presiden. Asisten khusus. Aku berharap kamu bahagia. Rekan-rekan dari bagian umum. Aku biasanya memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan pergi sekarang. Aku benar-benar merindukanmu. Berharap untuk kehidupan lain. Kita masih bisa menjadi rekan kerja. Selamat tinggal. Gao Hong, jangan melompat. Jangan datang ke sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak datang. Aku tidak datang. Jangan datang ke sini. Oke, aku tidak datang. Bisakah kamu tenang? Pikirkanlah, apakah itu layak untukmu melompat karena ini? Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menutupi uang itu. Aku benar-benar akan masuk penjara. Tidak, tidak. Selama kamu masih hidup, kita bisa membicarakan apa saja. Aku adalah seorang kegagalan. Kamu tidak perlu menghiburku. Maafkan aku. Tidak ada yang akan memaafkanku. Aku bahkan punya orang tua kandung sendiri. Aku tidak bisa merawatnya. Menurutmu menarik bagiku hidup seperti ini? Aku berhutang banyak pada orang. Aku juga minta maaf padamu. Jangan berpikir begitu. Aku bisa memaafkanmu. Turun cepat. Aku tidak ingin kamu memaafkanku atas apa yang kulakukan. Aku bahkan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku pantas menerimanya, aku pantas menerimanya. Ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku memaafkanmu. Orang-orang akan memaafkanmu. Jika itu karena uang, kita semua bisa menyelesaikannya bersama. Benar-benar tidak ada jalan. Aku tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jangan datang ke sini, biarkan aku sendiri. Jika kamu datang, aku akan jatuh. Jangan lompat, jangan lompat. Jangan datang, tenang. Jangan lompat. Jika kamu datang lagi, aku akan jatuh. Dong Hong, tenang. Dengarkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Gao Hong, tenang. Dengarkan aku, benar-benar tidak ada gunanya aku hidup. Mama papa aku minta maaf padamu. Di kehidupan selanjutnya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa kamu tidak membiarkanku mati? Hidupku tidak ada artinya. Hidupku tidak ada artinya. Aku tidak ingin hidup lagi. Hidupku tidak ada artinya. Biarkan aku mati. Kamu tenang. Aku berhutang banyak uang. Aku belum bangun. Aku harus masuk penjara. Orang tuaku tahu jika aku di penjara. Mereka akan marah padaku. Apa gunanya aku hidup? Sudah cukup. Kamu bunuh diri karena punya utang uang negara kan? Setelah kamu pikir kamu sudah mati, apa tidak ada yang lain?
Kamu tahu kalau kamu benar-benar mati, masih ada orang yang harus bayar utang. Kenapa kamu menyelamatkan saya? Kenapa kamu tidak biarkan saya mati? Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membayar kembali. Saya pasti akan masuk penjara, bahkan jika hukuman sudah dibayar. Tidak ada tempat untuk saya. Saya benar-benar tidak bisa bertemu orang lagi. Dan kamu tahu apa? Gao Hong, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak perlu menghibur saya. Penjahat seperti saya benar-benar tidak layak menjadi karyawan perusahaan Song. Terutama kamu. Saya benar-benar tidak punya muka untuk bertemu kamu lagi. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Saya sudah bilang saya tidak peduli. Kamu tidak perlu bersikap baik seperti itu kepada saya. Semakin baik kamu memperlakukan saya, semakin buruk perasaan saya. Saya tidak hanya tidak punya muka untuk bertemu kamu. Saya tidak punya muka untuk bertemu rekan-rekan saya di Departemen Urusan Umum. Gao Hong, kamu perlu tahu, setiap orang kadang-kadang membuat kesalahan. Apakah kamu ingat ketika saya pertama kali bergabung dengan perusahaan, bahkan memakai gaun? Saya tidak bisa melakukan hal sepele seperti menuangkan secangkir teh. Bukankah saya juga sering membuat kesalahan? Tidak. Saya sengaja melakukannya. Kamu baik-baik saja. Saya sengaja mencoba menyusahkan kamu. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak mengerti apa yang saya maksud. Saya ingin memberitahu kamu. Jika bukan karena kekuatan dan tuntutan kamu saat itu, saya tidak akan seperti sekarang. Dan kamu tahu apa? Gao Hong, ketika semua orang mendorong saya untuk mengatakan Cheng Hua, ketika kamu perlu percaya diri, orang pertama yang saya pikirkan adalah kamu. Karena kamu selalu begitu percaya diri. Mereka melakukan segalanya dengan sangat cepat dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, tapi juga karena kamu, aku jadi punya lebih banyak kesempatan untuk mengasah diri. Dan aku memberitahumu sekarang. Aku juga sudah banyak menderita. Aku juga pernah punya pikiran untuk bunuh diri, hampir mati. Lalu ada yang menyelamatkanku. Mereka membuatku tahu. Sebenarnya masih banyak orang di sekitarku yang peduli padaku. Kita tidak bisa terus-menerus memandang segala sesuatu dengan begitu gelap. Orang yang kuat bukan karena dia punya banyak dukungan, tapi karena dia selalu melihat sisi terang. Segala sesuatu ada solusinya. Jangan menyerah begitu mudah. Ya. Cheng Hua, kamu benar-benar gadis yang baik dan murah hati. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Tapi, aku benar-benar tidak bisa mengembalikan uang itu. Apakah tidak ada cara lain untuk presiden? Ada cara. Tinggal tergantung apakah dia mau menerimanya atau tidak. Bagaimana? Mulai hari ini, kamu bisa terus bekerja di perusahaan. Tapi beberapa potongan harus dilakukan dari gaji bulanan. Untuk melunasi hutang itu. Tapi kamu perlu tahu, ini akan sulit. Apakah kamu mau? Tidak apa-apa aku mau. Tentu saja aku mau. Selama kamu bisa tetap di perusahaan. Terima kasih Presiden. Telah memberai saya. Aku akan melakukannya dengan baik. Terima kasih tidak perlu berterima kasih padaku. Xie Cheng Hua kalau bukan karena dia. Kamu bahkan tidak punya nyawa. Oh terima kasih banyak. Aku berjanji. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Hai Red. Sebenarnya selama kamu aman. Ya Presiden. Ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah itu intelijen. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Ada apa? Itu yang aku dengar. Tengok, setelah perusahaan kita bekerja sama dengan Sun Green Energy Company, beberapa orang luar negeri mulai memanas-manasi saham. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Oh begitu, terima kasih. Ayah, kamu sudah bangun. Gimana aku? Apa aku masih hidup? Ayah ngomong apa sih? Pak Xiao, kamu sudah melalui neraka kali ini. Sekarang sudah baik-baik saja. Tapi kalau kamu tidak berhenti minum, aku takut tidak akan seberuntung ini lagi. Jadi sadar. Bukankah itu sama saja membunuhku? Berhenti minum bisa menyelamatkan nyawamu. Bisakah kamu minum lagi? Itu benar-benar akan membunuhmu. Hei, demi kesehatanmu. Anggur ini. Anggur ini adalah satu-satunya teman yang pernah aku miliki dalam hidupku. Pak Xiao, jaga baik-baik ayahmu.
Aku akan ke bangsal dulu. Oke, terima kasih. Tidak masalah. Kenapa kamu tidak pergi? Jangan kerja. Tidakkah kamu dengar perawat bilang untuk menjagamu dengan baik? Aku dalam kondisi baik. Orang ini, fokus pada karirmu. Biarkan aku sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamu lihat. Kamu baru saja keluar dari operasi. Aku bisa meninggalkanmu di sini sendirian sebagai anak. Pergi kerja dengan tenang. Hei, tidak apa-apa. Bagaimanapun aku tidak akan mati. Aku tidak suka di rumah sakit. Kenapa tidak biarkan aku pulang lebih awal untuk beristirahat? Agar kamu bisa pergi kerja dengan tenang. Siapa yang akan merawatmu kalau kamu pulang? Kalau punya uang takut, tidak bisa cari orang untuk merawatmu. Bagaimana dengan perawatan khusus? Tidak, saya tidak khawatir tidak memiliki keluarga. Saya membicarakannya lama sekali. Akhirnya saya mengerti. Anda ingin menemukan Nona Jiao itu kembali, bukan? Ayah, Oke. Jika Anda ingin Angelina kembali, telepon saja dia kembali. Bukankah Anda memberitahu saya hari itu? Apakah reporter ingin mengambil foto keluarga Anda? Pada akhirnya, hanya kami berdua, ayah dan anak. Itu juga tidak cantik. oke, terima kasih ayah. Ayo. Maka saya akan pergi mencarinya sekarang. Tunggu sebentar, nah. Anda pergi ke Cheng Hua. Sudahkah Anda mengetahui dari mana kalung itu berasal? Belum, saya akan pergi suatu saat. Penting untuk mengingat ini. Ayahmu dan saya masih hidup. Saya hanya berharap bisa melihat wanita tak berperasaan itu lagi. Berikan dia buku besar. Sepanjang hidupnya, berapa banyak yang dia hutang pada ayah dan anak kita? Oke, oh, saya mengerti. Oke, Anda pergi ke Lina.